Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ya, selamat kami malam. dari kelompok Selamat malam. 15 Mentoring Kaderisasi Pasif HMS ITB 2026. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Satria Mutazam dengan 3 digit terakhir 097. Selanjutnya, perkenalan dari yang lain. Boleh. Saya Egan Syafatan Uno dengan NIM akhir NIM akhirnya 143. Oke, selanjutnya boleh yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azaka Umar Ismail dari digit 36 adalah 0. Boleh yang lain, Gibral. Perkenalkan, saya Gibraltar Quranis Rasburani dengan 3 digit NIM terakhir 152. Perkenalkan, saya Kevin Adijaya dengan 3 digit NIM terakhir 033. Baik. Nah, untuk topik kali ini sendiri, kita akan membahas tentang tanah longsor yang terjadi di ruas tol Bogor, Ciawi, Sukabumi atau Bocimi, tepatnya di kilometer 64 arah Sukabumi. Nah, saya sendiri ingin bertanya kepada teman-teman saya, apa pendapat kalian mengenai topik ini gitu. Topik ini tuh yang dibahas termasuk ke dalam kelompok keahlian apa di teknik sipil, dan kenapa menurut kalian seperti itu? Boleh yang lain menjawab. Dimulai dari Egan dulu deh, Egan. Nah, jadi kalau menurut gue ini isu keteknik sipilan ini, kalau kita bahas penyebab masalahnya, kan penyebab masalahnya itu tanahnya longsor kan akibat curah hujannya. Jadi menurutku ini isu keteknik sipilan di cabang geoteknik. Tapi kalau kita bahas tentang dampak masalahnya, ini lebih mengarah ke isu keteknik sipilan di cabang rekayasa transportasi. Jalan tolnya nggak bisa lewatin, dan lagi masa mudik, jadinya jalan-jalan yang lain akan macet. Jadi ini ke masalah transportasi. Tapi kalau kita mau telusuri lagi tentang penyebab masalahnya, ini juga bisa dilihat sebagai isu keteknik sipilan di cabang konstruksi dan manajemen infrastruktur. Karena walaupun kerusakan jalan tol ini disebabkan oleh longsoran tanah, ini kan juga sebagai kegagalan jalan tol ini untuk memenuhi fungsinya. Kan pembangunan jalan tol seperti ini tuh perlu memenuhi kriteria beberapa kriteria, yang salah adalah mampu menampung curah hujan di kawasan tersebut gitu. Jadi karena jalan tol ini gagal untuk menampung curah hujan di kawasan ini yang tinggi, dia jadi rusak. Mungkin sekian aja dari saya. Coba yang lain gimana pendapatnya? Oke, boleh ada yang mau berpendapat lagi? Oke, saya mau berpendapat. Boleh? Boleh. Silakan. Menurut saya ini juga termasuk dengan teknik sumber daya air karena sistem drainase dari tol itu masih kurang memadai untuk menahan banyaknya air dalam kondisi hujan deras. Sekian. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin Kevin atau Tazaka yang ingin menambahkan? Iya, mungkin saya setuju juga. Oh. Tadi dari menurut saya ini satu bidang yang paling unik, dikarenakan penyebab longsor itu biasanya tuh terjadi karena curah hujan yang tinggi dan yang akan menaikkan kadar air dan tekanan air pori yang akan menurunkan kekuatan geser dari tanah itu sendiri. Nah, solusinya biasanya tuh ada dari drainasinya agar air tidak terakumulasi, atau enggak penggunaan
pendukung seperti geosintesis maupun geotekstil seperti itu. Yang lain untuk berpendapat. Kevin, ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya agak mirip-mirip sih. Ini memang berkaitannya dengan rekayasa geoteknik ya, karena berhubungan dengan tanah longsor dan lereng. Tapi Wow. ya memang kalau misalnya dilihat dari penyebab utamanya yang menyebabkan tanah longsor tersebut dan menyebabkan terjadinya gangguan ya di bidang transportasi itu dari konstruksi dan manajemen infrastrukturnya itu juga bermasalah. Jadi memang ada banyak cabang keteknik sipilan yang berkaitan untuk isu ini. Oke, baik. Jika saya simpulkan, sebenarnya banyak sekali faktor penyebab dari kegagalan pada jalan tol ini. Banyak sekali faktornya yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan tersebut. Namun yang paling utama tentunya ada di bidang geoteknik, dikarenakan ini berkaitan dengan longsor atau hilangnya kekuatan tanah dalam menahan beban jalan tol tersebut. Nah, selain itu juga ada transportasi yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Nah, ini juga mitigasi terkait bencana mengenai transportasi juga seharusnya dipikirkan kembali. Lalu ada juga teknik sumber daya air, di mana hujan deras ini bisa jadi karena kegagalan drainasenya juga dalam menahan jumlah volume air hujan yang sangat deras. Lalu ada bidang KMI juga yang dimana dalam proses konstruksi tersebut mungkin ada kesalahan yang menjadikan jalan tol ini mengalami kegagalan seperti itu. Oke, mari lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai informasi atau pengumuman seperti apa yang harus segera disampaikan ke publik agar mereka tidak panik dan situasi tetap kondusif. Nah, boleh mungkin ada yang menjawab terlebih dahulu. Silahkan. Boleh, Kevin. Oke. Kalau menurut aku ya, yang penting informasinya ini harus jelas dan memang harus berdasarkan fakta yang ada begitu. Jadi jangan ditutup-tutupi agar membuat publik merasa aman aja. Jadi menurut aku pemerintah itu harus segera menginformasikan ke masyarakat bahwa memang terjadi longsor dan harus diberitahu juga lokasi-lokasi yang terdampak atau jalan-jalan yang harus ditutup. Namun kan pasti ada jalur alternatif juga yang bisa digunakan. Jadi itu yang harus diinformasikan ke masyarakat. Seperti itu. Baik, ada yang mau berpendapat lagi? Silahkan. Paling saya mau tambahin. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan tadi. Kalau informasi itu harus disampaikan cepat-cepatnya dan jujur, jelas dan yang enggak menimbulkan kepanikan. Jadi yang paling penting itu kan pertama diumumin dulu kalau jalannya ini ditutup dan harus jujur-jujurnya diumumkan kalau alasan alasan jalan yang ditutup itu karena emang tidak aman dilewati, lagi sedang dilakukan perbaikan. Terus kita juga harus menginformasikan tentang perkiraan durasi penutupan kalau emang udah bisa dipastikan di saat itu. Terus selain itu juga tentunya lokasi dan bagian-bagian jalannya yang tutup itu di mana saja, apakah ada bagian dari jalan itu yang masih bisa digunakan. Terus juga diinformasikan tentang jalur-jalur alternatif yang bisa digunakan kalau emang sudah direncanakan di saat itu. Terus juga kita harus beritahu kondisi lalu lintas di jalan-jalan alternatif itu biar orang-orang nggak malah menyebabkan kemacetan lebih parah lagi karena orang-orang kebingungan. Dan kita juga harus terus kasih update-update yang berkala mengenai jalan tol ini dan kondisi-kondisi jalan alternatifnya. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Gibraltar tadi present. Oke, boleh.
Menurut saya yang paling utama dulu itu haruslah status keselamatan dari yang terlibat, bagaimana kondisinya dan apakah mereka selamat sebelum adanya spekulasi-spekulasi liar di media sosial. Sekian. Oke, Tazaka boleh ada pendapat lain? Boleh Tazaka kalau ada yang ditambahkan. Oke, mungkin aku mau nambah sedikit. Untuk informasi juga, kita harus menyesuaikan posisi dari POV masyarakat. Jadi kita harus memberi informasi yang tidak terlalu rumit atau yang dapat dimengerti oleh, kalau kita misal informasi yang terlalu teknis ataupun terlalu ilmiah yang tidak masyarakat, maka masyarakat sendiri akan menjadi bingung dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin tambahannya adalah kita harus juga memberi informasi tapi sesuai dengan POV masyarakat, begitu. Makasih. Oke, jadi mungkin bisa saya simpulkan jawabannya adalah informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat adalah informasi yang menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Selain itu perlu juga disampaikan kepada masyarakat bagaimana langkah mitigasi untuk mencegah kemacetan yang terjadi di jalan tol tersebut, dan juga bagaimana langkah perbaikan yang juga harus disampaikan kepada masyarakat gitu dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Baik, mungkin kita lanjut ke topik ketiga karena waktunya sedikit lagi. Lalu, apa rencana atau rekayasa lalu lintas yang akan kalian terapkan untuk mengatasi antrean ribuan mobil pemudik atau wisatawan yang tidak bisa masuk tersebut? Mungkin ada yang mau berpendapat, silahkan. Mungkin agak dipercepat ya pendapatnya. Jadi kan untuk mengatasi kemacetan ini, kita yang pasti pertama berpikir itu pengalihan lalu lintas ya. Jadi tapi penting untuk kita itu memperbanyak jalur-jalur alternatif, karena kalau lalu lintasnya itu dialihkan ke satu jalan saja, itu bisa menciptakan bottleneck yang malah menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Terus kita juga bisa menerapkan sistem-sistem yang emang umum digunakan untuk menangani kemacetan seperti kontraflow atau jalan one way sementara di titik strategis biar lebih memungkinkan. Terus kan tadi kita udah sampaikan ke masyarakat tentang penutupan jalan tol ini melalui media-media resmi kan. Tapi yang pasti akan masih banyak anggota masyarakat yang melewatkan pengumuman itu. Jadi penting juga untuk ada kayak pemberitahuan fisik di jalan itu, di dekat-dekat untuk ke arah tolnya. Mungkin ada kayak palang gitu memberitahu kalau tolnya ditutup, biar jauh dari sebelumnya itu mereka bisa melihat itu dan mengambil jalur lain gitu sebelum mereka salah belok karena dikira jalan tolnya masih buka. Terus kita juga bisa memanfaatkan teknologi ITS seperti yang dibahas di handout kemarin ini untuk memantau kondisi lalu lintas dan juga memberi informasi secara real time kepada pengguna-pengguna jalan. Tapi sebenarnya menurut aku ini masalah dari segi teknik sipilan ya, masalah tol yang rusak dan arus mudik yang ramai dan menyebabkan kemacetan ini cuman bagian kecil dari masalah yang lebih besar lagi, yaitu maraknya penggunaan kendaraan pribadi pada jalan. Jadi sebenarnya masalah utama yang harus ditangani menurutku itu adalah mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan mulai mendorong penggunaan transportasi umum untuk masyarakat. Jadi kita harus memperbagus lagi fasilitas-fasilitas kendaraan umum seperti kereta, KRL, atau mungkin bus untuk meminimalisir jumlah kendaraan yang ada pada jalan. Yang lain bagaimana pendapatnya? Oke. Karena
Jujur keterbatasan waktu dalam 3 menit mungkin bisa aku simpulkan aja ya. Salah satu yang mitigasi yang bisa kita lakukan tentu saja kita memperbanyak alternatif dari jalan tol itu sendiri. Jadi ketika terjadi bencana tentu masyarakat punya pilihan untuk melewati jalur-jalur lainnya seperti itu. Namun dari segi teknik sipilan tentunya kita juga bisa menambahkan seperti transportasi umum seperti KRL atau alternatif lainnya sehingga tidak terjadi bottleneck ketika terjadi kemacetan di satu titik seperti itu. Mungkin jika ada yang mau menambahkan, boleh. Kevin, boleh. Jadi menambahkan dikit ya. Jadi ya bencana yang terjadi ini memang ada alasan yang lebih besarnya begitu. Dan sebagai engineer juga kita, calon-calon engineer, kita juga harus memperhatikan ya apa yang kita kerjakan. Karena memang bisa terjadi kelalaian atau terjadi error begitu jika tidak sesuai dengan standar. Maka jangan sampai sebagai engineer itu kita membahayakan nyawa lah istilahnya, membahayakan nyawa masyarakat. Oke, boleh. Ada lagi yang menambahkan? Sekitar 2. Oke, maaf karena tadi terputus sambungannya. Jadi bisa diulang pertanyaannya, Egan? Oke, gue mau jawab dulu boleh? Oke, jadi kalau setahu gue, seorang engineer tuh pasti setiap ngebuat desain, setiap ngebuat jalan atau bangunan atau apapun itu, pasti dia mempertimbangkan risiko bencana. Dan setiap bencana itu pasti setahu gue biasanya tuh ada siklus ulangnya. Dan itu dipelajari biasanya tuh di PropStat atau semacamnya gitu. Jadi jadi seorang engineer tuh pasti seharusnya dia membuat desain jalan itu berdasarkan siklus ulang dari bencananya. Misal longsor itu biasanya terjadi karena hujan, karena hujannya itu seberapa deras gitu. Apakah siklus ulangnya ini bakal musim hujan yang deras banget itu bakal kayak terulang 5 tahun, 10 tahun di daerah tersebut gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan oleh seorang engineer tersebut. Nah, tapi di kasus jalan tol ini setahu gua kan itu tol yang relatif baru ya. Nah, seharusnya itu jalan tol itu tuh nggak secepat itu rusaknya seharusnya. Dan kalaupun rusak nggak langsung rusak gitu aja, pasti ada perbaikannya dulu gitu setelah banyaknya perbaikan jalan tolnya ini nggak bisa kembali ke fungsi semulanya gitu. Jadi menurut gua karena jalan tolnya relatif baru dan rusaknya lumayan ya setahu gua tuh, mungkin ini ada praktik korupsinya juga di bagian desainnya gitu, di bagian proyeknya seperti itu. Jadi ada masalah juga di bidang KMI seperti itu.
Silahkan ada yang menjawab. Oke, gue izin jawab ya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalkan praktik-praktik seperti ini ya tentu jelas itu melanggar hukum ya, dan itu seharusnya diberikan sanksi, bisa berupa sanksi uang atau penjara atau semacamnya. Cuma ya balik lagi ke penegakan hukum di Indonesia, kita tahu seperti apa, dan ya tentu saja proyek-proyek tersebut pasti ada pejabat-pejabat yang bermain gitu, dan ya pastinya susah lah kalau misalkan penegakan hukum di Indonesia tidak ditegakkan seadil-adilnya seperti itu. Bisa. Oke, gue izin berpendapat ya. Jadi kalau misalkan sanksi itu kita harus lihat, kita harus bedah semuanya sih, anggarannya atau desainnya dan segala macam. Kalau misalkan di bagian desainnya emang salah dan terbukti si engineer-nya itu main uang di belakangnya, maka menurut gua seharusnya memang engineer-nya yang disalahkan. Tapi kalau misalkan dari awal proses tender proyeknya itu emang udah janggal, menurut gua yang harus dikasih sanksi adalah pihak yang menseleksi tendernya itu sendiri, seperti itu. Taka, ada mau ditambahkan, Taka?
Oke, sebagai closing statement sedikit. Jadi tentu saja dalam kegagalan suatu proyek engineer, tentunya banyak bidang yang bermain di situ ya. Banyak kelompok keahlian yang tentunya harus dilibatkan, seperti geoteknik, transportasi, KMI, teknik sumber daya air, dan rekayasa struktur gitu. Dan sebagai seorang calon engineer dan mahasiswa teknik sipil, tentunya kalau dikaitkan dengan POP-OP, kita dalam peranan ya, khususnya dalam peran kita sebagai calon engineer dan MTS, itu kita harus sebagai penjaga moral atau moral force. Kita harus menjaga moral kita dalam pembangunan. Jadi kita tuh harus jujur ketika mendesain atau membangun suatu infrastruktur agar tidak terjadi kegagalan, dan jika terjadi kegagalan pun kita harus melakukan mitigasi atas kegagalan suatu proyek tersebut, seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 15 mentoring kaderisasi pasif HMS ITB 2026. Ada yang mau menambahkan closing statement? Tidak? Oke. Baik, karena sudah malam, baik saya akan tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Silakan boleh live yang lain.